Bab 4289. Di manakah dia bersembunyi? Namun setelah memasuki jalan surga, tubuh Tobi seolah-olah dikendalikan, dia sepenuhnya berubah menjadi orang yang berbeda. Pada saat ini, Rico Long pun tidak berani memastikannya. Kedua orang itu jatuh ke laut di bawah naungan bola naga. Alasan mengapa mereka tidak bertindak secara diam-diam adalah karena itu sama sekali tidak berguna. Sebab, saat mereka berdua memasuki laut darah, sejumlah besar manusia darah berkumpul, berteriak dan bergegas menuju mereka berdua. Meskipun bola naga dapat menyembunyikan sebagian dari aura mereka berdua, setelah masuk ke dalam laut darah, hanya sedikit aura pun sudah cukup untuk menarik manusia darah untuk mengepung dan membunuh mereka. Kedua orang itu sambil menyerang saat turun. Namun, saat mereka turun terus-menerus melalui berkas cahaya itu, mereka menjadi semakin ketakutan. Mereka telah menyelam beberapa mil jauhnya ke dalam laut darah. Manusia darah di sekitar itu sangatlah banyak. Tetapi, cahaya yang telah menembus laut darah ini masih dengan jelas memberitahu mereka bahwa Erik bersembunyi di posisi yang lebih dalam. Seberapa dalam Erik bersembunyi? Pangeran Naga, menurutku lebih baik bagi kita untuk kembali dulu dan bertindak besok pagi, ujar tetuamu dengan kulit kepalanya yang mati rasa saat dia sedang melawan manusia darah yang menyerang dari sekelilingnya. Belum saatnya. Rico Long berekspresi dingin dan langsung menolak. Sebelumnya, dia sudah terluka parah akibat ilmu sihir dari kita. Dilihat dari jumlah muntah darahnya, meskipun sekarang dia bisa bersembunyi, kekuatannya pun sudah habis. Tapi, jika kamu menunggu sampai malam ini berakhir, kita tidak akan tahu seberapa banyak energimu yang bisa pulih. Membunuhnya sesegera mungkin atau bermain perlahan dengannya, tetuamu seharusnya tahu mana yang harus kamu pilih. Kalau begitu, kita lanjutkan. Tetuamu menghela nafas. Awalnya, dia mengira membunuh Erik adalah suatu hal yang sangat sederhana jika kedua pihak ini bekerja sama. Tak disangka, setelah mengejarnya selama 1 jam dan menggunakan teknik rahasia masing-masing, Erik malah berhasil melarikan diri. Apa yang dikatakan Rico Long juga masuk akal. Untuk menghindari mimpi yang banyak di malam yang panjang, lebih baik membunuhnya secepat mungkin. Tetuamu membalikkan telapak tangannya, kemudian mengeluarkan sebilah pedang kayu cendana merah yang halus. Setelah itu, dia melemparkannya dengan santai dan pedang kayu itu berputar di sekitar mereka berdua. Kecepatannya semakin cepat, hingga terpecah menjadi puluhan pedang terbang. Manusia-manusia darah yang menyerang ke arah mereka itu langsung ditebas hingga menjadi daging oleh pedang-pedang terbang ini sebelum mendekati mereka. Pangeran Naga, benda berhargaku ini bisa digunakan selama sebatang dupa terbakar habis. Seharusnya cukup bagi kita untuk menyelinap ke ujung cahaya ini, ujar tetuamu sambil melirik cahaya pedang di sekitarnya dengan rasa sakit. Rico Long juga mengangguk setuju. Karena ini adalah hubungan kerjasama, jika kedua belah pihak mau menunjukkan ketulusan masing-masing, tentu akan semakin bisa memastikan pemikiran satu sama lain. Zap. Dengan adanya cahaya pedang yang tajam ini, yang terus-menerus menyerang manusia darah yang mendekati mereka, kedua orang itu akhirnya bisa santai dan terus menyelam ke bawah. Sebatang dupa sudah habis terbakar lagi. Pada saat ini, kedua orang itu kembali mengapung di kedalaman laut darah. Namun, jika dibandingkan dengan ketenangan selama analisis sebelumnya, sudut mulut Rico Long berkedut dan raut wajah tetuamu juga sangat cemberut pada saat ini. Posisi ini sudah merupakan area berjarak puluhan mil jauhnya dari kedalaman laut darah. Di bawah mereka, terdapat banyak tekanan yang menakutkan, yang terus menghampiri mereka bagaikan air pasang. Meskipun ada benda yang mengerikan di lautan dalam ini, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Namun, dengan mengandalkan aura ini,
kedua orang itu bisa merasakan keberadaan mengerikan yang bisa langsung membunuh mereka, yang berada di bawah kaki mereka dengan jarak kurang dari 10 mil. Ini bukanlah dugaan, tetapi tanda peringatan yang dibawa oleh kerohanian, merupakan intuisi yang muncul setelah kultivasi yang dimiliki meningkat dan wawasan dunia semakin luas. Dengan adanya aura mengerikan yang padat di bawah itu, meskipun Ferdi Ying yang merupakan Master 3 penurunan pun diperkirakan tidak berani memasukinya. Namun, arah yang dipimpin oleh cahaya itu hanya turun di sepanjang jalan, kemudian menembus ke area di mana tekanan mengerikan itu berada dan titik terakhirnya masih tidak terlihat. Tetuamu tidak bisa menahan diri dan ingin mengutuk. Di manakah Erik bersembunyi? Saat kita berada di udara dan tidak bisa melihat titik akhir dari cahaya tersebut, hal ini termasuk wajar. Saat kita berada di laut dangkal dan tidak bisa melihat titik akhir dari cahaya tersebut, kami mengakui kehebatanmu karena berani memasuki laut darah. Namun sekarang, mereka sudah berada di posisi paling dalam dari laut darah dan bagian bawah dipenuhi oleh aura mengerikan yang disebarkan oleh makhluk ganas, tetapi keberadaanmu masih tidak ditemukan. Apakah kamu bersembunyi di antara para monster menakutkan ini? Apakah dia sudah dimakan oleh monster di bawah? Tetuamu berbicara. Tidak seharusnya, tapi kemungkinan ini juga mungkin terjadi, ujar Rikolong dengan ekspresi serius. Jika Erik dikatakan sudah mati dan semua yang dimiliki jatuh ke dasar laut, memang merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. Namun, posisi cahaya itu terus berubah-ubah. Meskipun lamban, itu bisa dikatakan sangat lamban bagi mereka para fase penilaian, tetapi tetap bergerak. Jika Erik benar-benar dimakan oleh monster mengerikan di bawah itu, hal ini masih bisa dijelaskan. Tetapi, apakah gerakan makhluk mengerikan itu begitu lamban? Hal ini sulit dikatakan. Ada beberapa monster menakutkan yang biasanya tidak suka bergerak, mereka hanya bergerak perlahan mengikuti arus laut. Pedang kayuku hampir rusak, aku tidak bisa turun ke tempat itu lagi. Tetuamu sekali lagi menunjukkan keinginannya untuk pergi. Bagaimana jika kita kembali dulu dan turun lagi setelah fajar? Jika dia benar-benar masih hidup, itu mungkin akan menjadi kabar baik bagi kita. Jika Erik sudah meninggal, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi kekuatan suci di tangannya. Jika tenggelam ke dasar laut, tidak akan ada yang bisa mendapatkannya lagi. Kali ini, meskipun merasa enggan, Rikolong juga tidak membantah. Dengan adanya aura mengerikan di bawah itu, tidak akan ada yang mau turun ke bawah dan mencari mati, kecuali kamu meletakkan pedang di leher orang lain untuk memaksanya turun, bahkan meskipun kamu mengancam nyawanya, juga belum tentu berguna. Karena selain orang buta atau manusia fana, orang yang hanya memiliki sedikit kultivasi pun bisa merasakan kengerian di bawah ini. Kedua orang itu melihat cahaya yang berpindah perlahan itu untuk terakhir kalinya, kemudian terbang dan pergi dari laut darah tersebut. Di dalam laut, Black Demon terengah-engah dan terus bergerak maju dengan membawa ruang pemurnian obat. Gerakannya benar-benar lambat, hingga tidak seperti kecepatan seorang kultivator tahap jiwa murni. Ini bukanlah suatu hal yang disengajakan. Laut darah ini benar-benar terlalu dalam dan tekanan di dasar laut juga sangat besar. Jika tidak menahannya, dia akan langsung dihancurkan oleh tekanan tersebut. Dengan standar yang dimiliki kultivator tahap jiwa murni, menahan tekanan yang begitu kuat sudah menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, dia hanya bisa maju perlahan. Ini juga merupakan alasan mengapa Black Demon bergerak mengikuti arah aliran air laut, jika melawan arus akan semakin parah. Di dasar laut, di kejauhan, seberkas cahaya merah yang tidak menonjol menyala sebentar. Setelah melihat Black Demon, cahaya merah itu berkedip beberapa kali, kemudian menghilang lagi.
Saat dalam keadaan koma, Erik bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia kembali ke Bintang Biru dan mengadakan pernikahan yang belum pernah terjadi dengan Finola Su di bawah kesaksian kerabat dan teman. Pesta pernikahan dihias dengan elegan dan indah. Seiring dengan musik yang lembut, semuanya ditampilkan pada tempatnya. Baik kerabat dan teman dari Bintang Biru maupun daratan dunia dewa, semuanya berkumpul di satu aula. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Mereka menyaksikan Finola yang mengenakan gaun pengantin dituntun oleh kakek Su dan perlahan berjalan mendekatinya. Mimpi ini sangat indah, yang membuat Erik merasa sangat santai. Di dalam ruang ini, dia tidak merasakan sakit, tidak ada kekhawatiran dan hanya ada keindahan. Dia benar-benar ingin terus seperti ini selamanya dan menjalani kehidupan tanpa beban sebagai pasangan dengan Finola. Bersambung.